Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Pada bab yang terdahulu kita sudah mempelajari tentang ragam hias pada tekstil. Kalau ragam hiasnya kan tidak berubah, tapi hanya penerapannya yang berubah, medianya yang berbeda. Ragam hias kayu banyak kita jumpai di daerah di seluruh Indonesia. Ragam hias ini mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Sejak dulu kayu banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Beberapa daerah di Indonesia banyak menghasilkan ragam hias. Di antaranya banyak kita jumpai di Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. Kemudian fungsi dan motif ragam hias tersebut. Fungsi ragam hias antara lain, satu adalah fungsi estetis. Di mana ragam hias ini, ragam hias fungsi estetis, digunakan untuk menambah keindahan. Hanya murni ini keindahan saja yang diperlukan dari ragam hias tersebut. Kemudian fungsi praktis ini selain menambah keindahan, benda yang dihias tersebut mempunyai nilai guna atau nilai pakai. Kemudian fungsi simbol atau simbolis, bahwa ragam hias yang kita buat, yang dibuat oleh orang pada zaman dulu itu, mempunyai makna atau arti tersendiri bagi daerah tersebut. Kemudian motif ragam hias sama seperti yang kita pelajari di bab-bab sebelumnya, yaitu dari flora jelas dari tumbuhan sebagai motif hias ini dapat kita jumpai pada benda-benda seni. Kemudian fauna hewan, ini dapat juga untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah, misalnya ada burung cendrawasih dari Ian, kemudian burung merak, kemudian burung enggang dari Kalimantan. Nah, ini untuk menerapkan kearifan lokal. Kemudian motif ragam hias geometris, ini dari bentuk-bentuk yang geometris, ada lingkaran, segitiga, bunyi sangkar, segi empat, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi figuratif, maaf saya ulangi, motif figuratif, motif figuratif ini adalah motif dari figur manusia dengan penggayaan maupun penyederhanaan bentuk, dapat kita jumpai nanti pada ragam hias si Orang Dayak itu ada, kita lihat contohnya nanti. Penerapan ragam hias dari kayu ini dapat kita lihat diantaranya pada kursi, tempat tidur, meja, almari, topeng, tameng, pintu, jendela, maupun dinding rumah. Untuk pembuatan ragam hias yang paling mudah, kita bisa melakukan dengan stilasi atau penggayaan. Ini adalah contoh ragam hias estetis, Jadi ini hanya untuk keindahan saja, hanya dilihat saja, pandang, dinikmati. Kalau ini contoh ragam hias praktis, selain menjadi lebih indah, juga ada fungsinya, manfaatnya untuk pintu. Kemudian contoh ragam hias simbolis ini, simbol-simbol di Toraja ini mungkin mengandung makna tersendiri. Kemudian ini
contoh motif flora ya, motif flora ya. Ini yang diukir ya, kemudian ini yang diukir dan diwarnai ya. Kemudian ini motif fauna ya, hewan, ini ikan maupun burung merak ya. Nah, ini motif geometris contohnya ya. Contoh motif geometris ini ya, kita lihat baik sekali. Nah, dengan ini motif apa anak-anak? Oh, ini adalah motif figuratif ya, untuk manusia ya. Ada yang dengan ya penyederhanaan ya dan penggayaan. Nah, ini contoh membuat stilasi ya, beragam hias ya. Ini motifnya fauna, ini flora, ini juga flora ya, dari daun kita stilasi digayakan ya. Nah, digayakan berbagai gaya, ini contohnya ya. Mungkin penjelasan dari Bapak cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang singkat di atas ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap dengan jelas dari penjelasan Bapak Guru ya. Kemudian ini ada pertanyaan ya. Menurut anak-anak menggambar motif apa yang paling mudah? Ya, nanti dari motif tadi ada beberapa motif ya. Ada motif flora, ada motif fauna, ada motif geometris, ada figuratif. Kira-kira apa yang paling mudah? Ya. Kemudian yang kedua ini buatlah sketsa ragam hias motif flora atau fauna atau geometris ya. Kamu pilih, atau figuratif juga. Ya, pilih salah satu pada media kertas ya. Nanti dalam media kertas itu ya baru sketsa. Nanti akan kita aplikasikan atau kita terapkan pada kayu yang kita siapkan. Nanti di pertemuan kedua kita aplikasikan ya. Untuk pertemuan pertama saya cukupkan sekian. Kemudian anak-anak membuat sketsa. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Selamat bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.